Di luar sana dia perlu survive dengan kehidupan dia kan, dengan orang-orang di sekitar dia. Dia harus menjadi orang yang kuat, nggak cengeng. Dia yang bisa melahirkan solusi dari diri dia. Karena yang namanya masalah itu setiap orang pasti punya. Salam sahabat Rumba. Kita kembali di podcast bersama salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024 dengan Ibu Ria Triana Primasari yang sering dipanggil apa, Bu? Bu Ria. Bu Ria kan asal muasalnya kenapa sih Ibu mau sih jadi guru, padahal kita ketahui bahwa guru ini tantangannya berat, Bu. Jadi sahabat Rumba semuanya, yang mengawali saya ingin menjadi guru adalah saya melihat guru ini pekerjaannya berinteraksi dengan setiap orang, dan berinteraksi dengan banyak orang menurut saya merupakan hal yang menyenangkan, di mana kita juga bisa sharing ya, kita bisa berbagi, kita bisa bertukar pendapat, kita juga bisa berbagi pengalaman, atau juga kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang kita temui, begitu. Latar belakang kenapa Ibu jadi guru itu? Jadi saya sebenarnya waktu kecil memiliki banyak cita-cita, menjadi polisi, menjadi penyanyi, ya, menjadi beberapa hal, beberapa cita-cita yang lain. Namun kenapa yang paling kuat adalah cita-cita menjadi seorang guru. Jadi ini berawal dari kelas 5 SD. Saya duduk di bangku kelas 5 SD, kemudian saya mendapati beberapa guru saya tuh menurut saya ada yang kurang menyenangkan, begitu ya. Dan di situ saya pribadi merasa sangat tidak nyaman dengan perlakuan guru saya, ya. Dimana ketika belajar harusnya kita mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan. Dari situ saya berpikir bagaimana kalau saya menjadi guru yang memberikan kenyamanan bagi murid-murid saya dalam belajar, sehingga mereka bersemangat dalam belajar, bersemangat juga untuk meraih prestasinya, begitu. Jadi sejak itu saya berpikir, oh enak ya kalau saya menjadi seorang guru. Saya bisa memberikan banyak hal untuk orang-orang di sekitar saya. Saya juga bisa berbagi. Kemudian juga saya setiap hari bisa berinteraksi dengan banyak orang, di mana saya juga bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan pelajaran, bertukar pikiran, bercanda, tertawa, ya. Jadi menurut saya asik menjadi seorang guru, dan sejak itu saya terus menguatkan diri saya untuk menjadi seorang guru, hingga akhirnya pendidikan saya tempuh juga semuanya saya muarakan kepada cita-cita untuk menjadi seorang guru. Ibu berkuliah di mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu, ya? Iya, saya mengambil pendidikan S1-nya di UIN Raden Fatah Palembang. Tahun 2005. 2005. Iya, ya? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Pendidikan Agama Islam. Iya, betul. Jadi SPDI, Bu, ya, kalau itu apa? Iya, SAG? pada saat itu udah SPDI. SPDI, iya, SAG, Bu, ya? Belum, sebelum saya SAG-nya. Sebelum Iya, jadi beberapa kali kita sempat berganti gelar kan, untuk kalau dulunya banget itu DRA untuk semua jurusan kan. Kemudian beralih ke SAG untuk sarjana agama. Kemudian setelah saat saya berkuliah itu untuk tamatan jurusan pendidikan, kalau kami di UIN itu bilangnya tarbiyah, itu jurusannya jurusan pendidikan dan gelarnya itu SPDI, sarjana pendidikan Islam. Sejak ada keinginan untuk menjadi seorang guru, saya rasa kayaknya ini pilihan yang tepat. Mungkin bagi sebagian orang terlalu dini ya memikirkan cita-cita selagi masih kecil. Tapi entah kenapa saya juga memang dari kecil suka main guru-guruan gitu. Iya, jadi apa yang kita lakukan sejak kecil itu kayaknya menjadi cerminan kita di masa yang akan datang, begitu ya. Mungkin kalau dulu kan kelasnya mainnya dengan 2 atau 3 orang teman, cuman main 1 tambah 1 begitu ya. Pokoknya main guru-guruan dulu bahasanya, begitu ya. Dan saya menikmati sekali peran saya menjadi seorang guru kayak gitu. Dan memang apa ya, saya juga suka berinteraksi dengan anak-anak gitu. Jadi ditambah dengan kondisi saya begitu ya, saya menjadi lebih tertarik dengan guru, dan akhirnya memang apa yang saya lakukan juga memang ujung-ujungnya bermuara kepada menjadi seorang guru. Jadi memang tidak ada pikiran lain untuk menjadi yang lain atau berprofesi sebagai yang lain kecuali menjadi guru. Jadi sambil kuliah saya juga menjadi bagian dari Uplink atau Uplink. Uplink itu Urban Linkage Poor, jadi jaringan rakyat miskin kota. Dan di situ saya istilahnya menjadi tim pendidikannya. Jadi saya mengajar
anak-anak yang mohon maaf yang kurang mampu Ya, begitu ya. tanda kutip lah, Bu, ya. Iya. Keterbatasan, Bu, ya. Dan di situ pun walaupun belum menjadi seorang guru, dan itu menjadi pengalaman guru saya yang pertama. Ya, gitu. ya. Jadi saya masih kuliah. Sambil mengajar lah, Bu. Iya, mengajar, dan itu sistemnya relawan Mas ya. Iya. Jadi nggak ada istilahnya mohon maaf income khusus Iya, begitu iya, ya. Jadi tapi saya salary lah ya. iya, tapi saya menikmati sekali kayak gitu ya, proses saya mengajar anak-anak di jaringan rakyat miskin kota itu kayak gitu. Kemudian saya juga ada mengajar di TKTPA, TKTPA Al-Quran, dan itu juga saya itu mengajar apa itu, Bu? mengajar baca tulis Al-Quran, belajar mengaji begitu ya. Di ada masjid di daerah Bukit juga. Dan itu apa ya? Saya juga menikmati itu begitu. Jadi memang setiap hal yang saya lakukan itu kebanyakan memang di dunia pendidikan. Iya, sudah jadi, mengarahnya seperti memang itu. Fokusnya di dunia pendidikan, Bu ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu, Bu, berapa lama Bu bertahan relawan lah ya, relawan mengajar? Itu lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kemudian itu sambil mengajar juga di TKTPA. Kemudian sambil, Bu ya? Iya. Jadi sambil kuliah, sambil mengajar juga begitu ya. Karena memang saya termasuk orang yang aktif begitu ya. Maksudnya suka dengan banyak waktu saya bergabung itu pesertanya di daerah 1 ulu sampai 7 ulu. Mengajarnya mengajar pelajaran atau apa, Bu? Yang itu, Bu. Kalau saya mengajar pelajaran sama ada mengajar tari waktu itu. Pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah. SD jadi, atau? Iya, SD. Jadi anak-anak SD itu ya, Bu ya, yang nggak bersekolah, Bu ya? Ada yang sekolah, ada juga yang nggak bersekolah. Karena kalau yang bersekolah kan mungkin mereka ada yang belum ngerti sama pelajarannya. Kemudian kalau mau les kan ya mohon maaf untuk kayak gitu ya. Jadi kami yang datang ke sana, nanti kita kumpul di sebuah rumah, misalnya rumah salah satu warga. Di situ nanti berkumpul anak-anak untuk belajar bersama gitu. Dan di situ juga belajarnya semua kelas, Mas. Jadi saya ngajar banyak kelas memang gitu. Iya benar. Karena kan juga yang concern di bidang itu kan yang mau jadi relawan kan sangat jarang juga, Bu. Iya. Jadi kalaupun mengajar memang di beberapa kelas, benar itu. Iya. Jadi beberapa di situ memang ada juga yang putus sekolah kali, Bu ya? Ada. Ada, Bu ya? Ada. Kemudian memang agak rawan juga dengan perjudian begitu kan. Jadi mereka itu atau drug juga, Bu? Kalau drug sih saya nggak ketemu ya. Biasanya yang suka tuh judi kayak gitu kan. Jadi mereka sekolah judi sudah, Bu? Ada. Makanya di situ tantangan juga kan bagaimana kita itu nggak cuma mengedukasi terkait pembelajaran saja, tapi juga akhlaknya juga. Jadi kadang-kadang kalau ada kegiatan keislaman kita coba adakan lomba juga untuk memotivasi mereka agar mereka tuh bisa menjauhi hal-hal yang seperti itu. Memang judinya nggak berat, 1.000-2.000 kan, tapi kan memang kebiasaan lama-lama di Bukit, kan? Kayak gitu. Cuman apa ya, kemauan anaknya itu yang saya tuh salut, mereka mau belajar. Mau, ya? Iya, walaupun ada yang orang tuanya mohon maaf mungkin ada yang suka berjudi kayak gitu kan. Tapi mereka kemauan belajarnya tuh besar. Jadi saya juga jadi semangat kayak gitu ya, mau ngajar ke sana kayak gitu. Begitu. Terus ini, Bu, apa namanya? Itu kan pengalaman mengajar waktu kuliah dulu ya. Iya. Setelah tamat kuliah gimana, Bu, kira-kira pengalaman itu dulu? Iya, setelah menjadi relawan, saya mengajar di SMA, sebuah SMA swasta di daerah Kertapati juga. Masih kuliah juga betul, Bu ya? Iya, masih kuliah di semester akhir. Jadi 1 tahun semester akhir itu saya ngajar sebagai honorer guru bahasa Inggris di sebuah sekolah swasta SMA kayak gitu. Iya. Di daerah Kertapati. Iya. Terus jadi setelah itu setelah setahun kemudian kan saya udah selesai. Kemudian saya mengajar di preschool. Mengajar di preschool itu selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun, Bu ya. Dari 2010 sampai 2013 ya. Kemudian 2013 sampai 2017 saya juga tetap mengajar di preschool tapi di sekolah yang berbeda. Jadi tetap concern di bidang pendidikan begitu ya. Preschool itu apa, Bu? Supaya sahabat lumpain tahu. Oh iya. Preschool itu kalau kita bilang taman kanak-kanak ya. Cuman memang biasanya yang menggunakan preschool itu ada basic bahasa Inggrisnya untuk pembelajarannya di sekolah. Oh iya. Jadi preschool. Jadi interaksinya pakai bahasa Inggris ya, Bu? Iya, ada juga yang bilingual kayak gitu kan. Bilingual. Jadi kalau misalnya belajar lah bahasa Inggris. Iya, betul. Karena memang anak kecil itu biasanya lebih cepat untuk belajar dan dia kalau belajar bahasa Inggris juga lebih apa ya?
fasih kayak istilahnya, lebih fluently kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bilang good morning, ya dia bilangnya good morning gitu ya, bukan good morning ya. Kalau kita kan kalau orang Palembang good morning ya gitu ya. R-nya tuh benerot, iya ya gitu ya. Tapi kalau mereka karena memang setiap hari good morning, jadi memang bener-bener bahasanya tuh fasih sekali ya, dengan logat bahasa Inggris. Iya, kayak gitu. Jadi ya memang pembelajaran cepat dan juga pembelajaran langsung itu emang lebih mengena gitu kan. Iya, betul sekali. Berarti sahabat Rumba, berarti kita nih apa namanya, sebagai misalnya ada orang tua muda nih Bu ya, di apa namanya penonton sahabat Rumba ini memang harus dari usia dini Bu ya, bahasa Inggris, biasakan bahasa Inggris itu Bu ya. Iya, kita tidak memaksakan tapi memperkenalkan. Memperkenalkan ya maksudnya. Iya, betul. Usia berapa lah Bu ya supaya ini ya, kalau baiknya Bu, kalau baiknya. Kan ini kan jadi informasi juga untuk sahabat-sahabat kita Bu ini Bu. Yang pasti kalau menurut saya orang tua tuh harus memahamkan dengan bahasa ibu duluan. Bahasa ibu terlebih dahulu ya. Iya, biar anaknya juga paham. Nanti lincah bahasa Inggris, rupanya mencret bahasa Indonesia kan. Tapi kalau ada tuh yang bahasa Inggris semua Bu di rumahnya, mati kita. Iya, jadi saya jadi saya pernah punya murid waktu yang di preschool. Jadi saya bilang ini apa namanya itu belimbing. Waktu kami belajar kan saya bilang belimbing, dia bilang enggak, ini star fruit. Dia bilang enggak, saya bilang ini belimbing bahasa Indonesia, ini star fruit auntie katanya gitu. Jadi dia bersikeras itu star fruit, saya bilang ini belimbing karena emang dia taunya itu star fruit. Iya, dia tidak salah kan kayak gitu ya, karena emang bahasa pertama yang dia ketahui adalah dalam bahasa Inggris. Jadi benar juga. Cuma maksud saya jangan sampai anaknya nggak tahu bahasa ibunya istilahnya gitu ya. Jadi dia berkeras itu star fruit, padahal ya itu belimbing juga betul. Kayak gitu. Sama satu lagi saya ketemu murid saya juga, karena ini bagian dari pengalaman ya. Dia bilang dia bawa bekal ayam goreng tepung ya, kita kan sebut merek ya, ayam goreng tepung. Dia bilang this is chicken. Saya bilang iya ini ayam goreng. Enggak auntie, ini chicken. Dia bilang. Saya bilang chicken itu ayam. Saya tunjukin gambarnya kan. Enggak, itu bukan ayam katanya. Chicken. Dia bilang pokoknya masih bersikeras chicken kayak gitu ya. Jadi dari situ saya juga belajar bahwa memperkenalkan bahasa ibu juga penting begitu ya, dengan tidak mengesampingkan juga kalau kita ingin anak kita menguasai bahasa asing. Jadi jangan sampai salah. Dua bahasa benar yang kita harus kuasai Bu ya. Iya, bahasa betul. Ibunya pertama, bahasa asingnya, bahasa bahasa internasional yang kedua kan. Iya, jadi boleh dia menyebut itu star fruit, tapi dia juga harus tahu bahwa itu juga belimbing namanya. Kayak gitu. Ada juga itu beberapa teman juga Bu. Jadi dia mengajarkan bahasa Indonesia dulu, terus bahasa Inggrisnya juga gitu Bu. Iya. Benar itu Bu ya. Jangan kita langsung mengajarkan, mengedukasi anak-anak kita langsung pakai bahasa Inggris kan Bu. Gitu ya. Jadi ketika ditunjukkan gambar hewan ayam, dia nggak tahu itu ayam. Dia taunya chicken itu ayam yang sudah berbalut tepung gitu, ayam gitu kan. Chicken. Jadi saya bilang ya itu ayam goreng kayak gitu ya. Jadi dia bilang enggak, ini yang ayam goreng, ini sih chicken, dia bilang kayak gitu kan. Jadi pengalaman yang itu berapa tahun betul di di sekolah tadi? Preschool. Preschool tadi. Saya pengalaman di preschool yang sekolah pertama itu 3 tahun, di sekolah yang kedua juga 3 tahun. Oh, beda-beda Bu ya? Beda, saya pindah sekolah. Kayak negeri lah, 1, 2, 3 gitu. Iya, betul. Jadi yang 3 tahun pertama di sekolah A, istilahnya 3 tahun keduanya di sekolah B. Terus lanjut dari situ Bu? Dari situ saya pindah mengajar ke SDIT. SDIT ya? SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Iya, betul. Dan di situ saya mengajar lebih kurang sekitar 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Kemudian saya baru pindah ke sini, ke SD 6. SD 6 ini ketika diangkat atau iya, belum? Ketika lulus CPNS. P3K atau PNS? PNS, iya. 2019 berarti. Iya, benar. Saya formasi yang terakhir. Dari guru-guru sebelumnya Bu, jadi aku tahu ya. Jadi penerimaan terakhir itu sahabat Rumba tahun 2019 betul, ya? 2019. PNS ya, benar. Setelah itu P3K. P3K. Jadi kalau
ngomongin angkatan saya, biasanya orang tuh ingatnya angkatan PNS yang terakhir. Iya. Masih rezeki. Begitu. Langsung ke sini Bu ya, bukan dari sekolah-sekolah lain pindah ke sini enggak Bu ya? Enggak, jadi dari SDIT ya? saya langsung ke sini. Jadi Bu, apa namanya kan ini kan sudah berbagai sekolah tuh Bu ya. Bagaimana Bu, apa namanya atmosfer mengajar kita dari sekolah tadi bilingual kan, terus IT Islam terpadu dengan sekolah negeri Bu. Apa sih yang membedakannya ini Bu? Kira-kira apa sih yang masing-masing keunikannya Bu kira-kira Bu? Jadi kalau di preschool ya, preschool karena emang secara usia juga lebih rendah begitu ya. Oh, dia kalau preschool itu dari 2 sampai 6 tahun. Oh, 6 tahun. Iya, jadi dia sebelum SD kan. Memang banyak banget keunikan, salah satunya sudah saya ceritakan tadi kan. Jadi banyak banget pembelajaran yang saya tuh sampai bilang ke guru, serugi-ruginya jadi guru itu adalah keuntungan. Jadi itu yang saya juga selalu tanamkan ya. Jadi kalau ruginya aja untung, itu bagaimana untungnya ya gitu ya. Jadi paling untung berarti. Iya, jadi saya suka memotivasi diri saya sendiri dengan hal-hal yang baik ya, yang itu akan menjadi pegangan saya agar saya itu tetap bersemangat gitu ya. Jadi kalau ruginya aja sudah untung, apalagi untung gitu kan. Itu jadi pondasi saya sebagai guru ya, kemudian jadi pondasi saya sebagai orang tua juga, karena kan insya Allah kita ke depan pasti menikah, insya Allah menikah dan akan memiliki anak ya. Jadi mendidik anak di sekolah itu akan menjadi pondasi kita ketika mendidik anak-anak kita nanti kayak gitu ya. Bagaimana mempelajari karakter anak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di preschool itu kan memang kelasnya kelas yang nggak banyak dan isinya nggak banyak, sekitar 15 orang per kelas. 15 orang paling mentok itu Bu ya? Iya, untuk kelas tinggi ya. Kalau untuk kelas yang rendah dari 2 sampai 4 tahun itu sekitar 7 orang kan. Jadi memang kita benar-benar kayak mengasuh anak kayak gitu ya, mendapati mereka dengan kondisi yang berbeda-beda kayak gitu ya. Jadi kalau di preschool apalagi dengan bilingual, kadang-kadang anak itu yang nggak ngerti, misalnya kita bilang take off your shoes, kita tuh nggak memberitahukan artinya gitu ya, tapi kita mempraktekkan gitu kan, put off your shoes on the shelf. Jadi kita mempraktekkan, kita ngambil sepatu, kita taruh di rak gitu kan, dan anak juga mengikuti kayak gitu. Jadi memang mengajarinya itu nggak langsung ini artinya ini ya, misalnya misalnya let's play, let's itu ayo, play itu bermain, nggak begitu caranya. Jadi kita mengajari bahasanya sambil melakukan aksinya Bu ya. Iya betul, Bu, ya? Kayak gitu. Jadi mereka belajar dengan aksinya langsung kayak gitu. Dan memang awal-awal mungkin agak bingung ya mereka. Cuma lama-lama karena itu dibiasakan setiap hari, mereka juga terbiasa untuk mengerti dari apa yang kita katakan walaupun dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Kemudian, terus kalau membacanya ada tuh kan, kalau anak-anak kan ada juga nggak belajar membaca tuh? Ada. Di preschool. Iya, kalau di preschool juga ada. Bahasa Indonesia atau bacaan apa Bu? Iya, jadi kita waktu itu punya 2 baca, istilahnya baca bahasa Inggris sama baca bahasa Indonesia. Iya, kita bahasa Inggris rupanya yang Ibu ngomong tadi. Pas baca bahasa Indonesia nggak ngerti juga Iya, jadi kita waktu itu pakai beberapa metode ada ya. Cuman yang paling menarik menurut saya waktu itu kita pakai metode fonik. Iya, jadi fonik itu pembelajaran pakai metode bunyi yang ketika kita mengajarkannya anak itu bisa langsung baca 2 bahasa. Iya, jadi misalnya kalau kita di bahasa Indonesia kan. Ceh, aca, cateh, cat, gitu ya, cat untuk dinding gitu ya maksudnya ya. Kemudian kalau kita dialihkan ke bahasa Inggris, ada beberapa exception atau pengecualian gitu ya. Jadi kayak C-nya itu menjadi keh, A-nya itu menjadi kalau T-nya sama teh. Jadi ada beberapa fonik itu yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dia sama bunyinya. Kayak T itu sama teh, mau bahasa Inggris bahasa Indonesia tetap teh. Atau misalnya karena memang orang Indonesia itu dari bahasa Inggris baru di Indonesia kan Bu itu Bu. Iya, diserap gitu ya. Jadi kayak misalnya D, itu bahasa Inggrisnya deh, bahasa Indonesia juga tetap deh. Jadi cuman ada beberapa aja kan kayak A tadi kalau bahasa Inggrisnya jadi kan, yang C jadi ke. Jadi kalau dia teh kan sama kan. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu jadi keteh, cat, jadi kucing. Nah, jadi ketika anak belajar fonik itu
yang pertama dia bisa langsung 2 bahasa, kemudian yang kedua dia fasih dalam melafalkan hurufnya gitu. Dan itu menjadi apa ya, salah satu pengalaman yang berkesan ya bagi saya, bahwa banyak sebenarnya metode yang menyenangkan. Jadi nggak harus yang B-A-B-A, apa misalnya B-A-B-A, B-U-B-U, misalnya nggak harus yang kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya banyak metode dan semua metode juga bagus, cuma yang kita gunakan di sekolah itu metode yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak juga fun kayak gitu ya. Kemudian cepat menyerap juga karena senang ya. Dan itu juga yang saya selalu tanamkan ke diri saya untuk menjadikan anak-anak itu bersenang-senang, berbahagia. Jadi belajar itu berbahagia, Bu ya. Iya, harus harus dalam kondisi bahagia. Jadi kalau dalam kondisi bahagia itu kan limbik otak kita terbuka ya. Jadi saat limbik otak kita terbuka, maka apapun yang dikasih itu insya Allah akan masuk. Iya. Benar-benar, Bu. Semakin banyak kita menjiwa ya, Bu ya, menikmati pelajaran itu, Bu. Sesuatu pelajaran lah ya. Seberapapun itu masuk gitu, Bu ya. Iya. Bu, ya? Jadi dari awal saya mengajar sampai sekarang yang saya ingin tanamkan adalah anak-anak itu bahagia. Jadi kalau di kelas saya pernah bilang, atau beberapa ini juga kalau mengajar saya bilang, mau ngapain, kita mau bersenang-senang. Jadi kalau orang bilang mau bersenang-senang itu kan kesannya nggak belajar gitu ya kan, bahagia gitu. Pernah sampai ada wali murid ini pun, Bu, saya nanya anak saya, katanya di sekolah belajar apa, katanya enggak mah, bersenang-senang aja. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi saya tuh heran, Bu, katanya, kok dia bilang bersenang-senang, emang ngapain aja di kelas. Itu kelas gitu berapa ya. itu, Bu? Apanya? Yang itu, yang tadi contoh tadi case tadi. Iya, itu yang kelas preschool. Preschool tadi. Iya, jadi dia nggak ngerasa belajar, padahal di ini kan kita ngasih pembelajaran ya, tapi secara tidak langsung kan. Cuman karena memang mereka berbahagia, jadi apapun yang kita kasih itu kayaknya tuh udah bersenang-senang aja kayak gitu ya. Termasuk juga ketika saya mengajar di SDIT atau di sekolah sekarang kan. Jadi saya tuh cuman pengen membawa ke kelas itu, membawa kebahagiaan aja. Karena kalau kita bahagia, tadi ya, limbik otak kita terbuka, hati kita juga terbuka. Jadi apapun pengen lah belajar ya, pengen tahu jadinya kan. Dan kebahagiaan itu menurut saya yang pertama harus dirasakan anak-anak sebelum belajar. Karena kalau kita tertekan, karena saya juga pernah mengalami dulu ya, mohon maaf. Iya, ketika kita tertekan, pelajaran semudah apapun jadi terasa sulit begitu ya. Benar. Tapi kalau kita bahagia, kita senang, minimal senang sama gurunya dulu lah, nggak usah senang sama pelajarannya ya. Insya Allah pelan-pelan kita akan senang sama pelajarannya. Kalau kita sulit, kita bisa mencerna pelajarannya pelan-pelan. Jadi yang bahagia itu menjadi ikon yang selalu saya bawa ke dalam kelas. Saya bilang, kita tuh harus bahagia dulu kayak itu sebelum belajar. Jadi kalau bahagia, insya Allah apapun yang kita pelajari itu akan terasa mudah begitu. Kan itu kan bagus tuh, Bu, ide itu kan, Bu. Nah, supaya masuk ke pikiran, alam pikir dia yang lagi kacau balau itu, Bu. Gimana, Bu? Jadi kalau kita belajar ke konsep pembelajaran ya, selain menyenangkan, itu kan memang harus sesuai dengan kondisi murid ya. Iya, benar. Kondisi itu kondisi dirinya, kondisi kecerdasannya, begitu, kondisi hatinya. Jadi memang kalau sekarang yang lagi digaung-gaungkan itu adanya pembelajaran diferensiasi. Iya, benar. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kita bukan mengkotak-kotakkan anak gitu ya, tapi memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi anaknya. Saya pernah juga mendapati salah satu anak yang seperti itu, dan dia tidak bisa kita gabungkan dalam pembelajaran klasikal di kelas kayak gitu kan. Gitu, iya, jadi memang kita harus punya waktu khusus untuk dia. Mungkin dia tidak akan aktif begitu ya, seperti teman-teman yang lain. Agak murung, agak minggir, agak diam, agak gimana lah pokoknya. Iya. Nyendiri lah dia. Jadi kita memang punya waktu khusus, bisa kita ambil saat jam pelajaran itu sebentar kan, atau nanti di luar pembelajaran biar lebih fokus. Kita adakan pendekatan dulu kayak gitu. Jadi kalau yang seperti itu, kita nggak langsung kasih materi pembelajarannya, karena istilahnya hatinya, pikirannya juga belum siap untuk menerima pelajaran. Jadi kita selesaikan dulu masalahnya, minimal dia mau bercerita tentang apa yang dia alami, dia mengeluarkan dulu seluruh isi hatinya. Setelah legowo, barulah masuk, Bu ya, kita masukkan dari kita, Bu ya. Jadi kalau yang saya belajar itu ada namanya apa ya istilahnya tuh, kayak kita melakukan pendekatan begitu ya kepada peserta didik, di mana kita itu sebagai coach begitu. Jadi kita nggak menghujani dia dengan banyak apa sih istilahnya tuh,
solusi, bukan. Justru kita menggali solusi dari dia sendiri. Jadi kita juga mengajarkan dia bagaimana ketika dia ada masalah, kita juga dia juga menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah. Dan ini juga menjadi bagian dari treatment saya sebagai seorang guru, bagaimana nanti kan dia ketemu masalahnya bukan sekarang aja loh. Nanti dia sekolah SMP, SMA kan? Pasti itu Bu. Kalau masalahnya belum selesai pasti terus berkelanjutan. Tapi kan dia kan harus the show kan must go on Bu. Life must go on. Jadi, betul. Jadi dia harus menyesuaikan juga dengan ini kan gitu lah Bu. Jadi saya juga mengajarkan bagaimana supaya dia bisa menggali solusi dari diri dia sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira kondisinya saat ini? Kenapa sih bisa seperti itu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menyelesaikan itu? Kemudian ada nggak kira-kira waktu yang kamu butuhkan untuk bisa menyelesaikan itu? Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan juga pertanyaan yang menggali informasi dari dia dan menggali solusi dari dia sendiri begitu. Jadi kita juga sebagai guru bukan orang yang menyuapi istilahnya tapi kita memberikan pancing agar dia bisa melahirkan solusi. Jadi saya harap dari sini ke depannya dia bisa, kalau ada masalah dia nggak dikit-dikit mengadu, tapi dia mikir, oh ya aku harusnya bagaimana ya, oh ya kalau kondisi seperti ini kira-kira aku harus melakukan hal apa atau aku harus seperti apa gitu ya. Termasuk tadi di preschool ya, saya flashback sedikit. Itu kalau misalnya ada anak numpain air, kita nggak langsung lap, enggak. Gitu ya. Nanti airnya tumpah. Airnya tumpah. Kira-kira sebaiknya kita ngapain? Atau sebaiknya kamu harus apa? Nah, itu pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi dilap katanya. Kalau dilap, lapnya ngambil di mana? Di belakang katanya. Sekarang silakan. Walaupun nanti finishing pekerjaannya akan tetap di kita Tapi kita belajar, kita belajar untuk mengajarkan dia bagaimana dia bisa bertanggung jawab dan mencari solusi dari apa yang terjadi begitu. Termasuk tadi di SD. Jadi memang dari pengalaman saya di preschool, saya selalu mencoba untuk bagaimana anak itu bisa menemukan solusi dari apa yang dia alami. Nanti makanan saya tumpah. Sekarang sebaiknya bagaimana? Diberesin katanya. Apa yang kamu butuhkan untuk kamu beresin? Kotak sampah katanya. Apalagi kira-kira? Sapu katanya. Pokoknya kita gali pertanyaan yang mengarah gitu ya. Kalau misalnya kita rasa belum cukup, ada lagi kira-kira alat yang kamu butuhkan untuk kamu bisa membereskan ini? Udah itu aja. Sekarang kamu bisa ambil sapu dan kotak sampahnya di mana? Begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu bukan pertanyaan yang menyuapi, tapi pertanyaan yang menggali solusi dari diri mereka sendiri. Jadi sejak kecil mereka juga sudah ditanamkan agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti paling kalau ada yang kotor-kotornya atau finishingnya tetap di kita, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Itu juga yang Ibu sampaikan di waktu di sekolah-sekolah yang lain Bu ya. Sekolah negeri, sekolah IT tadi kan, tadi begitu juga Bu ya. Bu ya. Jadi ketika ada berkebutuhan khusus lah juga khusus jadinya kan. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh siswa tersebut, jadi Ibu juga menggali dari situ Bu ya, metodenya Bu ya. Jadi ketika misalnya mereka di SD misalnya nggak ngerjain tugas begitu ya, kita juga langsung berdiri misalnya atau lari kayak gitu ya. Kita tanya, kamu misalnya Bu, saya nggak ngerjain tugas, kenapa nggak ngerjain tugas? Apa penyebabnya? Kira-kira apa yang bisa Bu Ria bantu? Atau kalau kamu mau ngerjain tugas mau kapan? Butuh waktu berapa lama? Jadi kan dia juga tergali untuk bisa bertanggung jawab dengan tugas yang dia lakukan begitu. Sungguh luar biasa sahabat Rumba. Ini baru ilmu yang memang limited Bu, limited edition ini Bu. Ilmu-ilmu yang mengajar ini yang bisa disampaikan, bisa disebarkan juga Bu ke sahabat-sahabat yang ada di luar sana, masyarakat umum kan, sahabat Rumba semua, bahwa mengajar itu tidak harus memberi hukuman Bu ya, benar. Jadi itu saja yang bisa menjelaskan bahwa solusi itu bukan dari hukuman juga Bu berarti. Betul. Solusi itu bukan dari hukuman-hukuman yang diberikan, ada juga rupanya cara lain Bu ya, lain jadi sebenarnya itu lebih kepada konsekuensi mungkin. Jadi kalau konsekuensi itu kan dia berkaitan dengan
hal yang dilakukan. Kalau hukuman kan nggak berkaitan. Jadi misalnya dia nggak ngerjain PR, berdiri di lapangan atau lari, itu kan nggak ada hubungannya. Jadi misalnya dia nggak ngerjain PR, bisa apakah dia mengerjakan PR di jam istirahat? Jadi pekerjaannya tetap ditunaikan, tapi ada hak dia yang kita ambil, hak istirahatnya, begitu ya. Tapi itu bukan ke hukuman, itu lebih namanya ke konsekuensi begitu. Dan kita juga menggali nanti apa sih yang bisa kita bantu atau apa sih yang bisa dia lakukan agar ketika ada PR lagi dia bisa mengerjakan tepat waktu begitu. Jadi saya lebih pengen anak-anak saya itu memiliki kecakapan hidup ya, karena hidup kita nggak cuma di sekolah ini gitu ya. Dia hidupnya masih panjang. Ini di sekolah ini cuma 5-6-7 jam paling lama kan. Iya, kemudian di luar sana dia perlu survive dengan kehidupan dia kan, dengan orang-orang di sekitar dia. Dia harus menjadi orang yang kuat, nggak cengeng. Dia yang bisa melahirkan solusi dari diri dia. Karena yang namanya masalah itu setiap orang pasti punya ya. Semakin tinggi mungkin tingkat nanti dia di SMP, dia SMA, mungkin tingkat masalahnya juga lebih kompleks lagi. Tapi karena mungkin dia terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya, jadi dia bisa survive, dia juga bisa nggak cengeng istilahnya gitu Mas ya. Jadi nggak dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit menyerah gitu ya. Jadi nilai itu yang maksud saya juga penting untuk ditanamkan oleh seorang guru, tidak hanya nilai secara kognitifnya ya, pengetahuan saja, tapi sikap hidup ya, ketangguhan dalam menghadapi hidup juga menurut saya penting untuk mereka miliki sejak dini begitu. Ya itulah sahabat Tumba, ini sudah ada di penghujung acara Bu, di penghujung diskusi. Memang terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dan sharing-sharingnya. Semoga sahabat Rumba yang masyarakat umum ini bisa mengetahui Bu, bisa juga meniru Bu. Kita kan tidak canggung lah ya, tidak canggung atau tidak anti lah dalam meniru hal-hal yang positif Bu. Jadi sahabat Rumba bisa meniru jika memang metode ini tepat untuk yang diterapkan, baik itu menyelesaikan masalah atau mengajari anak-anak kita dalam mengatasi masalah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak Bu, sekali lagi kami ucapkan kesempatannya. Salam sahabat Rumba, sampai jumpa di lain kesempatan.